Jadi masak sop telur puyuh sama tempe goreng seperti itu. Jadi simpel aja, bumbunya itu ada bawang putih, bawang merah, penyedap rasa roiko, ketumbar, sama merica seperti itu. Nanti ditambah garam sama gula sedikit. Jadi tidak saya sepil di sini untuk gula sama garamnya. Terus ini ada telur puyuh. Nah, kenapa telur puyuhnya tidak saya kupas dulu? Jadi nanti sebentar ini saya kasih trik cara kupas telur puyuh yang cepat seperti itu teman-teman. Terus ini ada kol, sayur kol, terus kentang, wortel, sama tempenya nanti kita goreng seperti itu. Nah ini jadi saya mau masak sayur sop tempe goreng. Saya kasih triknya untuk apa? Siapkan 1 gelas dulu untuk mengupas telur puyuh dengan instan seperti itu. Jadi siapkan dulu 1 gelas, ya, gelas kaca, baru dimasukkan ke gelas kacanya sini teman-teman telur puyuhnya. Masukkan semua, jadi bisa ini 1 kali kupas itu lebih dari 1 itu teman-teman. Masukkan dulu semua telur puyuhnya. Ini saya langsung 12 butir teman-teman ya, 12 butir. Kocok-kocok terus seperti ini tuh, kocok-kocok terus. Kocok terus. Sudah terkupas-kupas teman-teman, ya kan? Sudah terkupas-kupas, ya kan? Ini tinggal kita kasih air dingin. Kita kasih air dingin dulu teman-teman. Tujuannya membersihkan cangkang telurnya supaya bersih seperti itu teman-teman. Ini ya, tinggal di bilas-bilas gini aja teman-teman. Ya kan? Duh. Nggak ada cowel-cowel luka-luka gitu teman-teman. Jadi bersih. Bersih gitu teman-teman. Ya kan? Bersih kan teman-teman, lu bersih, ya kan? Sudah selesai teman-teman ya. Tadi saya skip ya, saya jeda videonya. Tadi sudah jelas kan, dikocok-kocok, sudah terkupas-kupas kulitnya. Jadi ini tadi saya bersihkan sama air putih. Oke, sekarang kita, orang Jawa namanya, kita ulek dulu bumbunya, bumbu sopnya. Kita siapkan cobek, di situ bawang merah, bawang putih. Nah ini triknya untuk ulek bumbu teman-teman. Kita kasih garamnya di sini supaya dia cepat halus seperti itu teman-teman. Apalagi bumbunya bumbu mentah, ya kan? Jadi kita kasih garamnya itu di saat kita ulek gitu. Itu triknya biar ulekannya itu mudah.
ya teman-teman tempatnya kayak gini, karena ya namanya kos-kosan ya, namanya kos-kosan ya padanya, biar semangat aja terus buat kontennya kan. Kita tahu dapat aja kita teman-teman bisa buat dapur sendiri. Ya, cita-cita saya sih ingin buat dapur sendiri teman-teman, jadi kontennya tuh biar lebih bagus lah secara estetikanya. Kayak gini kan apa adanya. Sudah habis teman-teman, coba ya. Itu kuncinya, garamnya itu taruh di sini teman-teman, jangan dicampur di pas waktu kuah. Kalau mau ulek dulu itu, apalagi bumbu mentah, garamnya dicampur di waktu ulek gitu, waktu kita tumbuk. Ini sudah halus, sudah halus teman-teman. Itu jadi triknya itu kalau mau tumbuk bumbu, apalagi bumbu mentah, garamnya itu ditaruh di waktu numbuk. Ini saya pakai pancinya, panci biasa lah teman-teman ya kan, namanya anak kos, jadi ya ala kadarnya, nggak usah yang mewah-mewah. Kompornya pun masih pakai kompor lama teman-teman, seperti itu. Jadi kita rebus dulu airnya sampai mendidih ya, baru nanti kita masukkan supnya sama bumbunya. Rajang dulu sup-supannya ini, kayak macam kentang, wortel seperti ini, kita rajang dulu teman-teman ya. Jadi namanya nak kos ya kan, rajangnya itu ya udah nggak usah pakai telenan, langsung aja alas seperti ini teman-teman, tanpa alas, langsung dari tangan gini. Nah, kita rajang-rajang manual teman-teman. Oke, saya skip dulu ya teman-teman ya, videonya nanti lama. Oke teman-teman, sudah jadi ya, langsung kita masukkan di pancinya teman-teman. Kita masukkan ke pancinya langsung, jadi nggak usah nunggu semua di rajang selesai, lama sekali itu teman-teman. Sekarang giliran kita potong-potong kentangnya teman-teman ya, kita buat kubus-kubus saja atau kotak-kotak. Simpel-simpel aja teman-teman, namanya anak kos itu yang penting cepat, terus nggak ribet, terus disesuaikan dengan dananya. Itu yang kita masih ngekos, masih tergantung sama bulanan kos, jadi harus kita bagi-bagi, apalagi yang masih sekolah ya. Kalau yang ngekos sudah kerja sih saya rasa ya masih agak mending sedikit lah, agak mendingan. Tapi kalau yang kos terus sekolah ya disesuaikan kantongnya. Oke, sudah selesai, langsung kita masukkan. Masih ada nggak? Oh, udah nggak ada. Oke teman-teman, udah selesai nih ya, langsung kita masukkan ke langsung masuk sini. Oke, kita lanjut potong-potong sayur kol. Sayur kol itu gampang sekali teman-teman, tinggal comel-comel gini. Yang penting potongan sayurnya jangan terlalu lebar.
Simple, sederhana, dan praktis. Itu kuncinya anak kos ya. Kuncinya anak kos itu simple, sederhana, dan praktis. Jangan mikirin gengsi ya, nanti nggak hidup, nanti jadi anak kos mikirin gengsi. Kan kuncinya hidup itu sederhana, lapar makan, haus minum ya. Penting hidup itu sederhana teman-teman, lapar makan, haus minum, udah bisa diartikan sendiri ya. Maksudnya seperti apa kok haus lapar, haus minum, lapar makan. Itu filosofinya itu dalam sekali teman-teman. Oke, sudah jadi, kita masukkan langsung ke dalam pancinya ya. Atau kok nggak dicuci? Sudah dicuci sebelum dipotong-potong. Kita masukkan lagi telur puyuhnya teman-teman. Masuk telur puyuhnya. Oke, sekarang kita tinggal masukkan bumbunya teman-teman ya. Kita masukkan merica teman-teman. Udah, takarannya sesuai selera. Intinya jangan sampai cemplang gitu teman-teman ya. Masukin merica. Habis itu ketumbar. Dan habis itu Royco, ini penyedap rasanya tuh. Ini bisa disesuaikan ya, sesuai selera, asinnya, cemplangnya seperti itu. Kita tinggal nunggu masaknya teman-teman. Bumbunya sudah masuk semua tadi ya kan. Jadi wah kok kontennya seperti ini sih ya, jadi saya jelaskan ya, inilah ala anak kos, jadi apa adanya, ala kadarnya gitu. Kalau masakan ini jangan cemplang dan jangan terlalu asin atau hambar seperti itu teman-teman. Sekarang kita potong tempe. Jadi saya kasih trik untuk anak-anak kos, kalau potong tempe tidak ada telenan ya, jadi jangan dibuka ininya, bungkusnya, langsung dipotong dari sini. Potong gini teman-teman. Nah, jadi enggak kotor karena oke, tinggal kita goreng setelah masak sayurnya, karena kompornya cuma satu. Ini kita kasih bumbu dulu, bumbunya biasa, nggak usah aneh, garam sama air putih. Sini. Oke teman-teman, udah jadi nih. Ini sayurnya, ini tempenya, seperti itu. Ini nasinya. Kita makan ya teman-teman. Semuanya serba panas. Nasi panas, sayur panas. Wih, semuanya panas. Masakan karya anak kos. Telurnya saya ambil 2. Tahunya tempe kok tahu lagi ya kan. Tempenya kita ambil 2.
Oke teman, saya matikan dulu ya, saya lapar mau makan kah. Jadi terima kasih sudah menyaksikan pertunjukan masak anak kos. Ya, dapurnya kurang memadai ya, jadi estetikanya nggak ada ya, memang ala kadarnya teman-teman anak kos ya kan. Jadi mohon dimaklumi ya, siapa tahu dapat rezeki dari teman-teman, nanti saya buat dapur masak yang lebih memadai, estetikanya lebih dapat. Untuk sekarang ini ya mohon dimaklumi teman-teman. Oke ya, terima kasih sudah menyaksikan pertunjukan masak anak kos, dan jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman.